Berikut latar belakangnya. Salah satu tahap pengembangan sebuah sistem adalah tahap pengujian sistem informasi. Pengujian sistem informasi ini bertujuan untuk mengukur kelayakan suatu sistem untuk dioperasikan. Terdapat dua cara pengujian sistem informasi, yaitu black box testing dan white box testing. Perbedaan dalam black box dan white box terdapat dalam prosesnya, di mana white box testing merupakan pengecekan menyeluruh terhadap detail perancangan. Dengan kata lain, white box berguna untuk mendapatkan program yang benar secara menyeluruh, sedangkan black box cukup dilakukan dengan mengamati hasil eksekusi lewat data uji serta memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Sehingga, black box testing hanya mengevaluasi tampilan luar tanpa mengetahui proses detailnya atau hanya input dan outputnya saja. Maka dari itu dibutuhkan white box testing untuk mengujinya agar lebih akurat. Berikutnya adalah tujuan. Dari testing tersebut adalah ada beberapa sistem informasi yang perlu diuji menggunakan whiteboard testing seperti sistem penghitungan jumlah mahasiswa yang aktif dengan menggunakan metode whiteboard yang telah dikembangkan. Kemudian dengan judul penulisan adalah pengujian dan perawatan sistem informasi menggunakan whiteboard testing. Kemudian tahap awalnya adalah membuat flow graph natatian berdasarkan search kode program penghitungan jumlah mahasiswa aktif yang telah dibuat oleh Hartanto Tantriawan untuk memenuhi kerja praktiknya. Kemudian setelah membuat flow graph, selanjutnya adalah menghitung edge dan node yang ada pada flow graph. Jumlah edge dan node yang ada di masukan itu masukkan ke dalam rumus pencari cyclomatic komplikasi. Dengan tahap akhir membuat test case untuk memenuhi tujuan tersebut. Batasan masalah. Batasan di sini menggunakan metode Westbrook dengan 3 tahap, yaitu yang telah disebutkan adalah membuat flow graph, terus membuat cyclomatic complication, dan membuat test. Yang keduanya adalah melakukan pengujian untuk melihat hasil penghitungan jumlah mahasiswa yang aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur yang menunjukkan bagaimana laporan algoritma dipetakan di sebuah node grafik untuk pengujiannya. Nah, di sini bisa dilihat ya, adalah contoh dari algoritmanya untuk pengujian. Nah, dari pengujian ini juga nantinya akan menghasilkan sebuah flow graph yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dania. Flow graph merupakan grafik yang dibuat dari gabungan beberapa flowchart. Grafik flowchart ini digunakan untuk menggambarkan aliran kontrol yang terdapat di dalam sebuah program. Di dalam flow graph terdapat beberapa komponen. Komponen pertama yaitu node, di mana node adalah urutan simbol dan simbol keputusan. Komponen lainnya adalah edge. Edge adalah anak panah yang menggambarkan aliran kontrol. Di dalam flow graph ini terdapat 83 nodes serta 118 edge. Setelah pembuatan flowchart, langkah selanjutnya adalah perhitungan CC atau cyclomatic complexity. Perhitungan CC ini merupakan software metrik yang berguna untuk menentukan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logika pada sebuah program. Berdasarkan dari flow graph yang telah dibuat tadi, rumus cyclomatic complexity adalah Vg sama dengan E dikurangi N ditambah 2, di mana Vg adalah kompleksitas siklomatik, E adalah edge, dan N adalah nodes. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah kita peroleh dari data tersebut. Jadi 118 dikurangi 83 ditambah 2, hasilnya adalah 37. Kesimpulannya adalah diperlukan maksimal 37 test cases untuk pengujian aplikasi perhitungan mahasiswa aktif perangkatan. Oke, di sini adalah contoh dari flow graph jurnal yang kami dapat. Cara menentukan jalur independennya adalah kita mulai dari nomor 1, 2, 3, 4. Lalu di nomor 5 dan 6 ini bercabang. Jadi kita harus pilih salah satu terlebih dahulu. Jadi kita lanjutkan ke 5, 7, 8. Bercabang lagi memilih nomor 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kembali lagi
ke-17, lalu kembali lagi ke 14 dan ke angka B. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan lagi ke 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 B. Jadi yang per cabang itu harus ke bagian dua-duanya. Nah, itulah yang disebut sebagai jalur independen atau independent path. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keseluruhan yang ada dalam jurnal ini. Di sini, dalam pembahasan ini, sistem yang dibuat ini untuk mengetahui jumlah mahasiswa aktif yang dalam sebuah fakultas di ilmu komputer yang ada di sebuah universitas. Dapat diketahui bahwa pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui banyaknya mahasiswa yang aktif dalam setiap fakultas, sehingga dapat ditemukan jumlah mahasiswa aktif dalam fakultas komputer. Berikut ada pun hasil pengujian. Dari hasil tes uji pada sistem untuk menguji mahasiswa aktif di setiap fakultas yang ada, setelah diuji dengan berbagai kemungkinan dengan menggunakan data, dihasilkan berdasarkan tabel yaitu 31 tes uji valid atau sesuai dengan yang diharapkan, dan 1 tes uji yang tidak valid atau tidak sesuai dengan hasil. Adapun berikut di sini example dari hasil pengujian yaitu tabel test case dari hasil uji yaitu mengenai valid data uji. Terakhir, untuk kesimpulan, berdasarkan pengujian menggunakan whitebox texting pada program, maka dapat disimpulkan merawat program bisa dilakukan dengan menyederhanakan source code program sehingga apabila diuji menggunakan whitebox testing lagi akan menghasilkan node, edges, dan test case yang lebih sedikit. Dengan adanya metode untuk pengujian whitebox testing, dapat dipastikan perangkat lunak harus diuji terlebih dahulu untuk menguji tingkat kesalahan sistem. Sistem yang berjalan dengan optimal akan dapat membantu kinerja user tanpa adanya masalah yang dialami oleh sistem. Oleh karena itu, pengujian sistem yang sangat penting dilakukan untuk menguji kelayakan sistem yang akan dipakai oleh pengguna nantinya.